Selamat datang Mbak. Selamat siang Bu. Oh iya, selamat siang ya. Iya. Dan selamat datang di rumah Ibu. Iya Bu. Oh ya, gimana duduknya santai aja? Panas nggak atau udah? Adem, lumayan adem. Oke, apa kabarnya nih Mbak? Lumayan baik sih Bu hari ini. Oke, dan ini dengan siapa dan dari mana? Perkenalkan ya Bu, nama saya Susti. Saya berasal dari Flores, NTT. Oke, jadi di Surabaya ini kuliah? Iya Bu, kuliah. Oh ya, udah kenal Ibu belum? Belum Bu. Oh ya, perkenalkan ya, nama Ibu itu Francisca. Biasanya di kampus itu dipanggil Bu Francisca. Oh, gitu ya Bu. Saya panggil Ibu aja ya Bu. Iya, Mbaknya ya Mbak Susti ya. Iya, Oke. Oke Mbak, gimana nih kabarnya? Maksudnya itu kan sekarang kan kuliahnya ya lagi online-online-nya nih dari pandemi. Gimana lancar-lancar? Kalau dibilang lancar secara menyeluruh sih Bu, nggak terlalu. Tapi kalau dibilang sulit juga enggak. Ibu mungkin paham sendiri sebagai seorang itulah Bu, sekarang kan pandemi, segala sesuatu itu serba mandiri Bu. Ya betul, karena ya dari setiap orang yang semuanya itu benar-benar merasakan gimana kerugiannya dari kita pandemi saat ini. Benar-benar semua orang merasakan itu, dari mulai dari siswa, mahasiswa sampai guru, dosen, itu semuanya merasakan. Dalam artian ya kita memang mesti dituntut untuk siap gak siap, kita harus menghadapi keadaan kita sekarang. Tapi harus tetap semangat kuliahnya. Bagaimanapun kan, semester berapa Mbak? Sudah semester 5 Bu. Aduh, lagi beberapa langkah lagi. Jangan menyerah, tetap semangat kuliahnya. Ibu mensupport sekali. Iya Bu, iya sih Bu, harus. Oh ya, datangnya ini kan pasti gara-gara mau konseling kan? Iya Bu, mau konseling sama Ibu. Oke, Mbaknya pernah mengikuti konselnya sebelumnya? Kalau untuk pernah mengikuti Bu, nggak pernah sih Bu, ini baru pertama kali. Tapi kalau untuk mendengar kata konseling, pernah, dan saya pun sedikit paham. Tapi alangkah lebih baiknya kalau Ibu jelasin dulu sama saya. Oke, baik Mbak. Jadi konseling itu adalah bantuan atau layanan nih yang diberikan oleh seorang konselor profesional seperti Ibu ini kepada konseli seperti Mbak. Yang ibaratnya itu Mbak ini sebagai konseli memiliki sebuah problem atau masalah ini yang ingin ditemukan solusinya. Tetapi di sini sang konselor ini hanya sebagai fasilitas, di mana kita itu membantu mengarahkan Mbak untuk menemukan solusi Mbak sendiri. Di sini tuh poinnya adalah Mbaknya yang menemukan solusi sendiri. Di sini Ibu itu ibaratnya itu hanya sebagai pengarah, dalam artian membuat Mbak itu ibaratnya, oh ternyata ini solusi, ternyata bisa ini solusinya, gitu. Ya, Karena kita tiap manusia itu ibaratnya itu kan punya kita itu dianugerahi dari kepengetahuan, segala pengalaman, semuanya itu bisa dipakai. Cuma kadang ketika kita menghadapi masalah, kita memang agak susah untuk berpikir yang sebaiknya itu seperti apa. Iya Bu, betul juga Bu. Oke, nah dalam konseling itu juga ada beberapa asas nih. Asas itu kayak aturan atau norma dalam konseling, dan ada belasan. Dan mungkin yang akan Ibu jelaskan itu mungkin ada beberapa yang Ibu jelaskan kayak Mbaknya nih. Yang pertama itu yang penting banget itu adalah ada asas kerahasiaan. Jadi di sini Mbak itu nggak perlu khawatir apapun yang Mbak ucapkan ke Ibu, apapun yang Mbak jelaskan ke Ibu nanti itu akan tetap menjadi rahasia kita berdua. Kalaupun ya kita butuh untuk memberikan itu kepada orang lain, itu adalah orang yang benar-benar kita butuhkan untuk pencapaian solusi dari yang Mbak mau nih, atau tujuan dari konseling Mbak itu apa. Oke, bisa dipahami? Bisa Bu, bisa. Nah, kemudian ada tuh yang namanya asas kesukarelaan. Di sini kan Mbak dengan sukarela datang untuk konseling dengan Ibu tuh sudah benar-benar langkah pertama yang bagus, karena Mbak itu sudah ibaratnya itu melakukan asas kesukarelaan nih, dan itu hal yang bagus banget. Iya Bu, saya kesini memang atas dasar kemauan saya sendiri tanpa dipaksa oleh orang lain. Dan itu bagus banget Mbak, karena Mbak kan ibaratnya sudah ada keinginan untuk menyelesaikan masalahnya. Karena banyak juga konseling Ibu itu ya mesti kayak dipancing dulu gitu loh baru mau konseling gitu, karena ya tiap orang kan beda-beda ya, kita punya pemikiran yang berbeda-beda. Oke, selain itu juga ada yang namanya asas keterbukaan, mengikuti asas kesukarelaan tadi. Kan Mbak sudah dengan sukarela datang untuk menyelesaikan masalahnya, so Mbak sebagai kewajibannya itu adalah mesti terbuka nih sama Ibu tentang apapun yang berkaitan dengan masalah atau problem yang sedang Mbak hadapi. Karena misalkan ibaratnya itu kayak lubang ya Mbak, kita udah maju di depan,
ternyata di belakang itu masih ada lubang yang belum kita tutupi nih. Nah itu akan menghambat kita mau maju ke depan, itu bakal susah. Iya Kayak Bu, bisa dimengerti? bisa Bu. Memang penjelasan Ibu juga sedikit memberi arahan buat saya sebagai penerangan istilahnya ya Bu. Soalnya kan sebelum kesini tadi saya merasa agak ragu gitu Bu, agak khawatir gitu kan Bu, mungkin nanti apa yang saya sharingkan sama Ibu nanti ada orang lain yang tahu gitu. Ya, Ternyata ada aturannya juga. betul. Berarti kegiatan kita ini secara teratur gitu ya Bu? Iya betul sekali, walaupun formal kita ya tetap Mbak itu Mbak jangan, nggak usah khawatir, kita tetap santai aja konselingnya, jangan terlalu kayak ibaratnya tegang itu. Tenang aja Mbak, itu dibebaskan untuk ibaratnya itu ya kita punya aturan, tetapi bukan berarti kita mesti kayak tegang apa segala macam, enggak, tenang aja. Kalaupun dari soal Mbak tadi misalkan banyak di luar kesalahpahaman dan segala macamnya, itu memang sampai sekarang pun masih menyebar ya kesalahpahaman tentang BK itu seperti apa, BK yang baik itu seperti apa. Tapi ketika orang itu benar-benar mengenal BK seperti apa, akhirnya menyadari nih sebenarnya kesalahpahaman yang di luar itu tak seperti kenyataannya seperti apa. Iya Bu, soalnya kan secara umum pandangan tentang BK itu menakutkan ya Bu ya. Iya. Apalagi kalau yang saya lihat kenyataan di sekolah-sekolah itu ibaratnya guru BK itu sebagai polisi sekolah gitu ya Bu. Kan itu salah banget Mbak. Di sini tuh karena seperti Mbak bilang tadi kan sebenarnya belum pernah melakukan konseling ini. Iya Bu, belum. Iya, nah jadi di sini nanti ketika Mbak melakukan konseling benar-benar sadar, benar-benar tahu nih kira-kira konseling itu seperti apa. Oh iya Bu, saya menantikan konseling ini. Oke sip. Nah tadi kan katanya Mbak Susti kan mau konseling nih. Iya. Nah kira-kira apa nih yang mau dikonselingkan, atau apa sih permasalahan yang Mbak hadapi sekarang yang pengen banget menemukan solusinya? Itu Bu, saya punya beban tersendiri Bu. Sebelumnya kan saya punya hubungan dengan teman saya Bu. Ya. Hubungan kita itu ibaratnya itu kayak gimana ya Bu, kayak saudara kandung gitu ya Bu ya. Udah deket banget Bu semenjak SD. Semenjak SD iya Bu. Lu bayangkan aja semenjak SD. Semenjak SD itu kita kan kayak kebetulan terus Bu, kita satu kelas gitu, satu kelas. Berjodoh ya? Bukan juga gitu sih Bu, entahlah Bu. Terus ini pas sampai kelas 6 itu kita lancar terus prosesnya, terus SMP juga kita Teman tuh dengan baik. iya Bu, SMP juga kayak apa gimana ya Bu, kebetulan juga masuk satu kelas gitu loh Bu. Wow. Akhirnya kan dari situ kan kita menyadari kan Bu, kayak saya dan dia juga menyadari kalau kita kok kayak kebetulan terus ya, bareng-bareng terus gitu. Akhirnya sampai dari kelas 1 SD sampai SMP, tamat SMP, hubungan kita baik-baik saja Bu. Terus ini semenjak kita masuk SMA juga, hubungan kita itu lebih dekat lagi Bu dari yang sebelumnya. Kita jadi lebih mengenal karakter masing-masing dari interaksi-interaksi yang terjadi Bu. Tetapi Bu, semenjak kuliah ini, kita itu kayak nggak ada komunikasi lagi Bu. Seperti orang asing gitu ya Bu. Oh lah, ibaratnya itu kayak benar sih, karena ya ibu juga pernah mengalami seperti Mbak bilang, kita itu kayak berteman dari kecil itu, terus kayak ketika kita punya tujuan masing-masing, kita punya langkah masing-masing, kita mulai menjauh. Nah kira-kira menurut Mbak ini apa sih yang menyebabkan Mbak sama temannya itu bisa lost kontak seperti itu? Yang paling pertama Bu, pertemanan kami itu kayak kan dia kan laki-laki Bu. Oh laki-laki ya. Yang pertama Bu, pertemanan kami itu semacam ditolak gitu ya Bu sama keluarga kami gitu Bu. Semacam gimana ya Bu ya, kayak kan kedekatan kita juga tersebar gitu kan Bu. Isu-isu tentang kedekatan kita juga tersebar keluar gitu ya Bu. Akhirnya kan keluarga saya juga dan keluarganya dia kan dengar gitu tentang kedekatan kita gitu. Akhirnya mereka sudah tantang benar-benar kan Bu, kedekatan itu jangan sampai lebih dari kedekatan sebagai seorang teman gitu ya Bu. Tetapi kan kita sudah dengar semua tantang dari orang tua kita masing-masing, keluarga kita masing-masing. Tapi kan Bu nggak mudah ya Bu ya. Dari SD kan kita udah dekat sampai SMP. Terus SMA juga kita jadi lebih dekat gitu Bu. Dan saat hubungan kita itu disalahpahami sama orang-orang itu kan, ditantangi gitu kan, nggak mungkin lah Bu semudah itu kita bisa saling menjauhi, melepaskan. Dan hal pertama itu bisa kita lewati, setelah itu kita masih tetap dekat. Tetapi Bu, yang paling membuat mungkin mendukung hal itu ya Bu, kita menjauh itu mungkin mendukung hal itu ya Bu, semenjak kita masuk kuliah ini Bu,
gitu. Mungkin dia mungkin sudah nyaman dengan teman barunya, atau saya berpikir mungkin ya dia juga punya tanggung jawab tersendiri, aktivitasnya tersendiri gitu lah Bu. Jadi sedikit kurang ngasih kabar gitu dengan saya Bu. Akhirnya kan saya kan sebagai seorang perempuan juga kan punya harga diri ya Bu. Maksudnya kan kita tidak mungkin mengharapkan itu, mungkin tidak mungkin membangun langsung kembali, sementara kan kita tuh sudah kayak orang asing ya, dari dekat sekali tapi langsung berubah drastis kayak orang asing gitu kan Bu. Seringnya kan kita saya sebagai seorang perempuan tuh kayak nggak mampu gitu. Iya, saya mengerti Mbak. Di sini kan Mbak misalkan tadi, ya dari pertemanan ibaratnya kita tidak mengetahui hubungan laki-laki perempuan itu seperti apa dari SD kan, tiba-tiba mendekat, tetapi ibaratnya hubungan kedekatan Mbak kan ibaratnya itu tidak ibaratnya kata orang tidak diizini oleh keluarga masing-masing kan, hingga akhirnya ya karena ya namanya remaja ya Mbak ya, berarti kita melewati masa-masa dimana kita tertarik gitu sama teman kita sendiri, itu kan wajar ibaratnya, tapi ya karena lingkungan tidak mendukung, akhirnya Mbak sama temennya itu merelakan ibaratnya hubungannya itu ya sebatas kita berteman saja. Nah dari masalah ini tadi Mbak, apa sih yang Mbak inginkan dari sini? Yang saya inginkan Bu, entah hubungan kita kembali lagi Bu, dekat seperti semula. Saya memahami perasaan Mbak, karena Ibu juga pernah mengalami seperti itu, dimana kita berteman baik, tetapi karena waktu mengubah segalanya. Benar sekali Bu. Ya hubungannya itu jadi kayak kita kan mengharapkannya cuma kayak ayo kita berteman, ayo kita ibaratnya itu, ayo kita seru-seruan lagi, ayo kita bercanda-canda bareng lagi. Tetapi kadang ketika menuju dewasa ada sesuatu yang menghalangi kita untuk ibaratnya memulai komunikasi lagi. Jadi di sini kan Mbak ingin komunikasi kembali sama temennya itu tadi kan. Kira-kira apa ini yang sudah Mbak usahakan untuk Mbak ibaratnya itu sudah atau masih direncanakan, tetapi ada kan misalkan pertama gini, apa yang Mbak sudah lakukan ibaratnya menurut Mbak itu kurang efektif, atau apa yang sedang Mbak rencanakan? Yang sudah saya lakukan Bu, saya mencoba untuk berkomunikasi dengan dia Bu. Saya mencoba untuk berkomunikasi. Yang pertama usaha saya Bu, saya pura-pura dekat dengan temannya dia. Saya pura-pura dekat dengan temannya dia. Saya berharap itu kalau saya dekat dengan temannya dia itu mungkin nanti dia tanya gitu loh Bu, tanya mungkin kok dia bisa dekat sama kamu, dan akhirnya dia mungkin mencari tahu kenapa ada apa dengan hubungan kalian dengan teman dekat saya gitu. Tapi usaha itu Bu kurang efektif. Bu, kurang efektif. Dia nggak sama sekali nggak peduliin gitu loh Bu. Dia tahu kalau saya dekat dengan teman saya, dan dia tanya ke teman dekatnya itu, siapa temanmu itu, Susti gitu loh Bu, tapi dia tidak ada respon lebih gitu loh. Jadi di sini berarti Mbak itu merasa kecewa dengan respon temannya itu, dalam artian Mbak kan melihat ke pertemanannya itu kan sesuatu hal yang sangat penting ya, jangan sampai suatu hal walaupun besar kecilnya itu jangan sampai mengganggu pertemanan gitu ya. Terus usaha kedua yang saya lakukan Bu, kita kan temenan di Facebook, di WA gitu Bu, di IG. Saya buat Instastory, saya buat status di WhatsApp, saya buat status di Facebook. Itu hanya dia like aja Bu. Padahal kan saya berusaha buat kabar-kabar saya di situ kan supaya dia lihat gitu loh Bu, supaya dia komen atau inbox. Kalau dia nggak mau orang lihat dia komen kan dia mau inbox saya. Tapi itu juga kurang maksimal Bu. Berarti di sini tuh perilaku Mbaknya itu kurang efektif ya. Nah, jadi di sini Mbak, kalau menurut kacamata Ibu ya, di sini kan Mbak itu mengharapkan si temennya itu cara Mbak kan ibaratnya universal ya, tidak merujuk kepada satu orang. Nah, pengennya tuh si sebelahnya itu peka sama maksud Mbak itu bagaimana, betul? Iya betul sih. Ibaratnya Mbak tuh kayak apa status ini orang kok nggak ada respon apa-apa gitu. Padahal kan banyak cuma kayak pengen berteman gitu loh. Bu, saya jadi malu ya Bu ya. Nggak apa-apa, tenang aja, nggak apa. Karena Ibu sendiri juga merasakan sama Mbak sampai sekarang Ibu tuh kesel gitu sama orangnya gitu. Padahal kan Bu kita dulu deket kayak dari kandung. Iya, kayak udah kayak deket, yang kita itu kayak sudah apa yang keluar dari mulut ya udah keluarin aja, tidak akan ada yang sakit hati dengan ucapan kita kan. Sudah berteman, sudah bersaudara, tetapi karena
ya beri waktu ini mengubah segalanya, karena kita udah dewasa, kita ibaratnya sudah tahu hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dan ya saya ngerti sebagai perempuan kita memang susah untuk ibaratnya, walaupun tujuan kita itu hanya untuk berteman, teman kadang dari sisi orang lain itu kita tuh dianggap, kalau perempuan yang menghubungi duluan akan dianggap ya kurang baik lah di mata orang lain kan, ibaratnya kan seperti itu. atau saya mungkin terlalu agresif ya Bu. Kalau menurut ibu ya, karena ya itu kan pilihan ibu, bahkan memilih dimana mbak itu dari, kita kan tidak tahu perasaan dari temannya mbak itu bagaimana, usaha dia untuk Iya Bu. berteman dengan mbak itu seperti apa. Tapi di sini mbak dengan hati nurani ini ingin kayak berteman, ayo kita berteman lagi. Jangan apa, kan banyak kan terbebani dengan apa, ibaratnya kita ibaratnya deket gitu kan, ibaratnya kan nggak jauh, ibaratnya tempat tinggalnya nggak terlalu jauh, tapi Iya, Bu. kita saling kenal, tapi Saling kenapa kenal, kita tapi kok tidak nggak berkomunikasi, asing. tidak. Di sini ibu memahami apa maksud mbak, tetapi di sini kan mbak juga berpikir kayak takutnya si sebelah sananya berpikiran lain dengan apa yang mbak lakukan. Nah, mungkin di sini dari segi mbaknya nih, apa perilaku yang mbak sudah lakukan, bahkan merasa kurang nyaman dengan perilaku mbak. Apakah ibaratnya itu kan, kata mbak tadi yang pertama bahwa bahkan itu cara pertama adalah dengan temennya mbak, melalui temennya mbak Temennya atau sama mbak, temennya. iya. Gimana nih menurut mbak cara itu? Menurut saya cara itu Bu kurang gimana ya Bu ya, kurang maksimal gitu Bu. Kurang Ya, maksimal karena apa misalnya menurut mbak? karena mungkin saja dia kan orangnya kan cuek juga Bu. Orangnya cuek, mungkin saja ya dia pikirannya realistis gitu ya, mungkin dia dekat sama temanku ya dekat aja, dia juga mungkin sudah menutup hati untuk berteman dengan saya lagi gitu Bu. Jadinya Oke. dia kayak mengabaikan gitu pertemanan kita Bu. Oke, itu yang pertama ya. Iya. Yang kedua tadi apa? Saya buat story di Facebook. Kode kali kan, bukan di chat kan. Gak apa-apa. Tapi menurut mbak efektif gak sih sebenarnya kalau berarti mengkode seperti itu? Menurut saya nggak efektif sih Iya. Bu. Soalnya kan itu kan umum Bu, forum umum. Iya. Ya, gimana? Itu kan forum umum ya Bu. Maksudnya kan WhatsApp kan banyak yang lihat status saya kan. Iya. Apalagi saya banyak teman dengan temannya dia. Nah, Mungkin ya pas mereka lihat buka WA kan mungkin mereka bareng-bareng lihat statusnya. Oh ini statusnya dia gitu. iya. Terus di FB juga kan kita temenan, banyak temen kan. Iya juga ya Bu. Mungkin itu ya Bu. Saya baru sadar kalau itu memang kan dia nggak ngerti itu pesan khusus untuk Nah, ini nih mbak, sebenarnya mbak kan yang terbebani, mungkin sebelah juga terbebani, tapi ya dianya juga sama kayak mbak, kayak takut apa mungkin mbak ini juga nggak menerima dia untuk berteman lagi, kan bisa aja kan, mungkin dari segi itu mungkin temennya itu juga berpikiran seperti itu kan, bisa aja, bukan hanya mbak sendiri. Terus temennya itu juga berusaha mungkin tidak terlalu terang-terangan. memang Mbak. sih Bu, saya bukannya mama motong ibu, tapi Kenapa, untuk menambah itu ibu, dia itu menurut saya sih Bu, itu mungkin menurut pikiran saya atau mungkin saya kekanakan. Kalau saya buat story di WA, dia juga kayak maksudnya dia buat story itu kayak balas Membalas. story saya, tapi dia nggak chat saya Bu. Itu menurut ibu gimana sih? Oke. Mungkin nih mbak ya. Di sini kan baratnya itu saya kumpul lagi, ini lebih ke kayak kedua-duanya itu masih kayak malu buat komunikasi, mbaknya juga malu buat komunikasi pertama, di sebelahnya juga cuma bisa kode-kode. Jadi kan di antara keduanya itu mungkin kayak dari segi mbaknya itu ya takut menyinggung atau gimana. Mungkin temennya itu sudah punya pasangan gitu kan. Ya, Bu. Takutnya ya pasangannya itu salah paham dengan maksud mbak itu, padahal maksud mbak kan cuma ibaratnya itu berteman. Iya, Bu. Dan mungkin si temasnya itu, temannya mbak itu juga berpikir kayak takutnya mbak itu ya kurang suka lagi buat berteman lagi sama dia, kan bisa jadi ibaratnya kan punya dua pikiran yang berbeda-beda gitu kan mbak. Tapi kan Bu, hubungan 9 tahun masa iya sih Bu dihancurin aja karena ada teman baru gitu Bu. Nah, memang mungkin masalahnya itu bukan karena gini mbak, coba balik lagi, sebenarnya masalahnya itu di orang ketiga atau dari ego masing-masing gitu loh, ego masing-masingnya ibaratnya itu masih ragu, atau berarti kalau kasarnya itu gengsi untuk memulai komunikasi
yang pertama kali, karena kan dari sisi kalau dia dari cerita Mbak tadi, yang masnya juga kayak ibaratnya kayak ngebalas status Mbak, itu kan ibaratnya itu kayak entah dia itu beneran kode atau enggak, ibaratnya itu dari sisi Mbak sama masnya itu punya keinginan buat komunikasi lagi, tetapi nggak ada salah satu yang mau mengalah, yang mau komunikasi pertama kali. Iya Bu, kalau dari saya sendiri saya nggak mau. Wah, Mbak-mbaknya kan kayak kok aku kayak Oh iya Bu, saya itu kan perempuan Bu, jadi kan saya nggak punya harga diri gitu ya Bu. Tapi Iya. perasaan saya itu Nah, kayak nggak apa namanya ya Bu, kayak berat gitu, beban gitu. iya, itu kan pilihan Mbak. Pilihan Mbak adalah Mbak memilih untuk samar-samar aja, ibaratnya kayak ninja itu tak terlihat gitu, tak terlihat, tapi pihak sebelah juga seperti memberi kode, tetapi kodenya kurang jelas. Bahkan berarti saya bisa memahami bahwa di sini kayak ya kan kayak kisahnya dia yang duluan ngechat, biar nanti kan Iya. saya langsung itu kan, Iya, bahkan saya berpikir langsung seperti itu respon. kan. Iya. Tapi menurut Mbak Di, kalau menunggu si masnya, apa keinginan Mbak tadi bisa tercapai? Ya nggak bisa tercapai sih Bu. Gimana? Jadi saya harus duluan menghubungi dia Bu. Karena Iya, gini Mbak, karena kita kan punya pilihan masing-masing, Iya. kita punya tanggung jawab masing-masing, dimana kita memilih sesuatu, ibaratnya kita pokoknya ibaratnya kita memilih kayak pokoknya hari ini aku mau ibaratnya itu makan bakso lah. Iya. Jadi tanggung jawab kita adalah memakan habis itu bakso, karena ya sudah tanggung jawab kita. Jadi kita kan sudah memilih pilihan kita kan. Ibaratnya kita misalkan Mbak memilih untuk kuliah, jadi tanggung jawab mengikuti Mbak. Begitupun dengan masalah, walaupun ibaratnya ini masalah yang bukan ringan sih, ibaratnya ya masalah yang ya sebenarnya bisa dikomunikasikan dengan baik gitu kan, itu juga pilihan Mbak. Ibaratnya kalau Mbak merasa Mbak itu kayak gimana, kayak nggak nyaman, itu kan kita ibaratnya itu kan nggak ada sesuatu yang ibaratnya benar-benar positif, benar-benar negatif juga enggak kan Mbak. Ibaratnya Mbak melakukan hal positif ya, hal positif dan Mbak melakukan ibaratnya mengkomunikasi kembali, itu kan hal yang baik kan. Iya ya Bu ya. Komunikasi secara baik. Tapi yang Mbak pikirkan adalah karena Mbak yang menghalangi Mbak untuk mencapai itu tadi katanya kayak Harga diri saya. harga diri, hebat, ego kan, ibaratnya Iya, Bu. ego Mbak tuh memang kayak gak, bukan, pokoknya harus dia yang sebelah yang duluan ngomong, ya kan, seperti itu kan. Iya Bu. Iya. Nah, ibaratnya Mbak ingin melakukan hal positif, tapi ego Mbak itu menghalangi Mbak untuk maju. Nah, menurut Mbak dari majunya ini apa sih yang harus dihilangkan? Ego saya ini Bu. Betul kan? Iya Bu, jadi saya harus hilangkan ego ini Bu, supaya nanti semuanya kembali normal, walaupun kita hanya sebatas teman lagi, semuanya kembali normal gitu loh Bu. Nah, betul Mbak, karena ego itu kan nggak bisa dihilangkan, yang ditekan aja. Oh, ditekan itu ya, Bu. Karena ibaratnya ego itu kan sesuatu yang benar-benar ada dalam diri kita kan ya. Sama kayak Mbak, Ibu juga punya ego seperti itu, ibaratnya ya kita ya namanya manusia ya, kita tuh nggak bener-bener Normal, positif ya, Bu. juga, nggak bener-bener negatif juga enggak, tetapi kita ibaratnya itu bisa mengurangi, bisa menekan sedikit negatifin kita. Karena kalau misalkan nih, coba Mbak bayangkan nih, kalau misalkan Mbak bisa mengangkat egonya Mbak, Mbak bisa coba ya mungkin malu-malu tapi dicoba aja dulu, walaupun reaksinya kurang baik, yang penting kan supaya beban di hati Mbak itu hilang. Kan bebannya itu kan didasari oleh ego kan. Gimana Iya Bu? juga sih Bu. Gak apa-apa. Memang sih nggak ada halangan sama ini Bu. Maksudnya saya nggak pernah chat langsung, saya nggak pernah Bu. Saya nggak pernah, istilahnya saya itu kayak mungkin itunya Bu, ego ada ego, nggak apa-apa, itu ya namanya manusia, kita punya ego masing-masing ya, karena yang sebelah juga punya ego, karena dianya juga nggak mau duluan komunikasi sama Mbak itu loh kan, dia juga punya ego, kita ya Ibu juga punya ego, semua orang punya ego, tetapi ya ada beberapa kita juga bisa semakin dewasa itu ya lebih bisa menekan egonya gitu loh, kayak egonya itu Mbak dari lawan dengan keinginan Mbak tadi. Kalau misalkan ego Mbak muncul lawan dengan keinginan kan banyak kan mau ingin kembali lagi komunikasi ya, semuanya. ini komunikasi lagi ya, berarti harus ada yang ibaratnya kita melakukan satu, harus ada yang berkorban kan. Oh iya Bu, jadi saya harus di sini nanti saya harus bisa menekan ego saya ya Bu. Iya, Saya harus berkorban apapun jawabannya, yang penting saya harus bisa berkomunikasi langsung dengan dia. iya. Supaya kan saya bisa tahu alasan dari sedang ini kan apa gitu, supaya kita bisa saling beri penjelasan. Betul sekali, karena
Mbak tidak tahu dari sisinya dianya tidak tahu sisinya Mbak, jadinya kan nggak ketemu kan solusinya apa. Sebenarnya itu permasalahan itu Mbak, semakin kita dewasa kita menyadari sebenarnya permasalahan itu tidak muncul dari orang lain, itu sebenarnya muncul dari Kita sendiri, kita ya. sendiri yang membuat masalah. Betul. Sebenarnya tuh masalah itu tidak datang ke kita, kita yang membuat masalah sebenarnya. Betul ya sih? Betul, Iya. iya Bu. Kalaupun iya misalkan hal yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita nggak bisa menghalangi itu, tetapi yang membuat dia menjadi suatu masalah yang besar adalah pikiran kita, yang persepsi kita yang buat seperti itu, ego kita yang mendorong kita untuk itu tadi menciptakan masalah kita. Iya Bu. Iya. Bayangkan nih kalau misalkan Mbak sama Masnya itu bisa komunikasi, salah satu memang harus berkorban di Iya. sini. Harus salah satu, ya kalau nggak ada yang berkorban ya sampai tak 50 tahun kemudian pun sepertinya tidak akan berubah gitu loh. Iya Bu, jadi saya harus bisa menekan ego saya Bu. Saya harus bisa berkomunikasi langsung dengan dia, entah apapun alasannya, supaya kan darinya dia mungkin dia bisa beri penjelasan sama saya, terus Iya. saya juga bisa beri penjelasan, dan akhirnya semua kesalahpahaman juga bisa terluruskan. Entah dia punya pasangan baru atau karena ada alasan lain, kan dia bisa jelasin sama saya dan saya akan mencoba mengerti. Iya. Juga saya sendiri kan nanti bisa jelaskan semua tentang bagaimana saya selama ini kan, supaya dia tahu entah gimana pun responnya dia tentang apa yang terjadi sama saya. Betul sekali. Jadi ibaratnya itu Bu. semua pilihan Mbak itu pilihannya itu adalah tanggung jawab Mbak sendiri. Nah, pikirin aja, itu kan realistis kan. Ibaratnya ibaratnya itu kita berkorban, kita menghadapi hal yang nggak kita inginkan itu realistis, dalam artian semua yang kita inginkan itu tidak selamanya semua kita juga kan, enggak. Ibaratnya normal sih gitu. iya, normalnya kan seperti itu, hal yang normal, hal yang wajar. Ibaratnya kan perempuan sekarang misalkan dari segi Mbak tadi udah sebagai perempuan, nah itu ya yang penting Mbak sudah mencoba, nggak dia merespon atau enggak, yang penting beban Mbak, yang penting Mbak keluarkan. Iya betul. Yang penting saya sudah Mbak itu, saya ibaratnya saya sudah berusaha sebaik mungkin, saya sudah merendahkan ego saya sudah mengorbankan harga diri saya sebagai perempuan. Yang penting ya tujuan saya yang saya lakukan adalah untuk hal yang benar, hal yang baik. Entah yang sebelah mau respon seperti apa, yang penting beban, karena yang terbebani, yang Mbak tahu yang sangat terbebani Mbak sendiri. Jadi iya, Mbak di sini betul, Mbak melakukannya, Mbak kasih apa ibaratnya tuh dokter di sini bahwa Mbak itu melakukannya, entah Mbak itu menandakan egonya, ibaratnya sudah berkorban sebagai wanita, itu adalah untuk kebaikan Mbak sendiri, supaya Mbaknya itu ya bahagia, enjoy, nggak beban. Entah gimana pun responnya dia, Iya, ya, yang penting saya bisa lepaskan. Saya sendiri juga bisa diuntungkan ya Bu ya. Iya, dari sisinya Mbak sudah aman, Mbak sudah tenang, apa sekarang ya, terus akhirnya kan Mbak bukan lagi masalahnya bukan karena di Mbak, masalahnya kalau Mbak ini kita kan nggak bisa memaksa orang lain. Ya udah sih, kalau dia seperti ya udah silakan. Yang penting dari sisinya Mbak sudah aman. Oh iya Bu. Bu, pertemuan ini sangat berguna banget buat saya Bu, sangat bermanfaat. Betul banget. Nah, selanjutnya nih, kan tadi sudah mau ibaratnya itu mau untuk menurunkan egonya. Iya. Planningnya gimana? Rencananya yang akan dilakukan? Rencananya ini Bu, kan kita kan sering ada pertemuan gitu. Tapi selama ini kan saya selalu abaikan pertemuan itu, karena saya nggak mau ketemu sama teman saya itu. Maka rencana kedepannya ini Bu, saya harus bisa ikut semua pertemuan itu. Saya harus bisa bertemu langsung sama dia dan mengkomunikasikan hal ini bila perlu. Iya, itu. Dan mulai sebentar, dan saya lihat di Facebook atau Instastory, saya akan mencoba komen apapun segala macam statusnya, dan dari situ saya akan bisa memancing dia untuk berkomunikasi gitu. Betul sekali, karena ya apa ya Mbak, kita memilih suatu tuh bakal, entah kita melakukan hal positif hal negatif, akan selalu ada yang orang yang berkomentar itu. Mungkin saya mau Mbak kayak takut orang lain itu berkomentar ini dan itu kan. Kita membantu orang aja, mungkin bisa lihat di media sosial, orang ibaratnya membantu kucing terus di videoin, mungkin 30% memuji, 60% itu menghujat kayak apa sih membantu orang kok. Nah itu kan maksudnya dia dokumentasi supaya orang itu tergerak hatinya untuk membantu. Ya itu tadi sebagian orang salah paham. Nah gitu. Karena mereka itu hanya menilai dari apa yang mereka lihat. Mereka tidak tahu story kita, perjalanan kita, itu mereka tidak tahu. Dan mulai sekarang pikirkan diri Mbak sendiri,
Ya ibaratnya tuh mbak lebih penting dari orang lain. Iya Ibaratnya Bu, saya harus bisa membuat sesuatu yang menguntungkan bagi saya, Nah, tapi dalam arti tidak merugikan juga buat orang betul. lain. Ibaratnya mereka kan melakukan sesuatu, berarti orang yang menghujat mbak, yang komentar gak baik tentang Iya. mbak. Sebenarnya kan yang mbak yang dirugikan di sini kan mbak sih, karena menerima itu kan. Mereka kan ya dengan enjoynya mereka rebahan sambil berkomentar yang Iya. tidak baik ke orang lain itu. Mungkin aja mereka sambil makan Nah, komentarnya, iya. mereka kenyang terus keluarin kata-kata pedas, Nah. kan orang lain yang sengsara, Iya. mereka kenyang. Karena itu kita sebagai orang yang menerima itu sudah berhenti, karena dia yang memberi hujatan pun tidak berpikir baik dengan apa yang dia katakan, apa yang dia ketik itu gitu. Jadi tuh orang yang nggak mengerti dengan keadaan kita. Iya Bu, jadi intinya ya Bu ya, kita sendiri yang bisa mengerti keadaan kita sendiri betul ya. sekali. Terus segala persoalan itu kita sendiri ya Bu yang Betul. mengatasinya ya Bu ya. Iya, Pilihan itu ada di tangan kita ya Bu. betul sekali. Oke Bu, pertemuan hari ini sangat bermanfaat buat saya Bu ya betul Bu. sekali. Mungkin bisa diringkas nih dari apa yang sudah kita konselingkan hari ini sama Mbak. Maksudnya Bu, Gimana planningnya tadi? Oh, Ya. planningnya ya Bu ya. Mungkin bisa diucapkan lagi supaya Oh iya Bu. lebih yakin gitu. Oh iya Bu ya Bu. Planning saya Bu, selama ini kan kita sebenarnya ada pertemuan loh Bu. Saya sebenarnya itu dimasukin ke Salah ada satu. organisasi mereka gitu loh Bu. Sebenarnya saya itu selalu dicek di absen terus kan Bu. Kalau saya itu selalu ada gitu Bu, tapi saya selalu alasan saya sakit, saya inilah, saya itulah, ada tugas. Padahal kan saya menghindari pertemuan dengan teman saya iya. ini. Tapi setelah ini saya ada pertemuan lagi, saya akan datang Bu, Sip. supaya saya bisa berkomunikasi sama dia. Terus di WhatsApp saya akan coba komen statusnya supaya bisa memulai sebuah pembicaraan. Oke, sih. Berarti ya di sini kan Mbak jadi orang nomor 1 nih sekarang, orang pemberani gitu loh, mengalahkan laki-laki. Bagus Mbak. Oke Mbak, terima kasih sudah mau berbagi gitu sama Ibu. Ibu sangat berterima kasih sekali karena Mbak itu berarti sudah memberi pandang baru juga sama Ibu. Kita sama-sama saling berkomunikasi yang baik ya, ibarat seperti ini gitu. Oh Mbak. iya Bu. Kita bakal lebih memahami ketika kita bisa komunikasi sama seperti sasaran Mbak tadi. Oh iya Ya. Bu ya Bu ya. Kira-kira nih, tadi kan ada planning nih. Kira-kira minggu depan bisa nggak kita konseling lagi dan Mbak itu bisa Mbaknya itu mengkomunikasikan sama Ibu kira-kira perkembangannya seperti apa? Oke Bu, nanti pulang ini kan saya 2 hari lagi kembali kita ada pertemuan lagi Bu, dan saya akan mengikuti pertemuan itu, dan apapun hasilnya saya akan kembali ke sini. Betul. Ya, Bu? Boleh ya Bu? Iya betul Saya sekali. kembali ke sini untuk konsultasi lagi. Ya. Biasanya Mbak jangan sampai ibaratnya itu, berarti harus menghargai juga usahanya. Mbak itu sudah melakukan yang terbaik. Hargai usaha Mbak, sekecil apapun langkah yang sudah Mbak buat itu sangat penting banget. Ibaratnya itu dari kecil kan bisa menjadi hal yang besar. Jangan pernah menilai diri kita itu ya seperti itu tadi, harus pleng, itu nggak bisa. Semuanya berproses, oke? Iya Bu. Ya. Siap Mbak? Siap. Oke, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih banyak. Oke Bu, saya pulang ya Bu. Iya.